Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video atau presentasi terkait dengan permasalahan pengangguran di Indonesia. Nah, video ini saya buat sebagai salah satu tindak lanjut dari ujian akhir semester, terlebih khusus untuk mata kuliah hukum ketenagakerjaan, di mana dosen kami menginfokan untuk mencari terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu, saya mengambil topik pembahasan pada saat ini yang akan saya sampaikan, yang akan saya presentasikan, yaitu terkait dengan permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan lingkup pembahasan yang akan saya bahas pada saat ini, yaitu pertama, saya akan membahas terkait dengan pengertian pengangguran itu sendiri. Yang kedua, saya akan membahas terkait masalah pengangguran secara umum. Yang ketiga, terkait penyebab pengangguran. Dan yang terakhir, yaitu solusi untuk mengatasi pengangguran yang ada. Baiklah, kita akan masuk pada topik atau lingkup pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari pengangguran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. NANGA 2005 mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk tahun 2021 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Ini data BPS tahun 2001. Menurut Sukirno tahun 2004, ini pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Selanjutnya, International Labour Organization atau ILO memberikan definisi pengangguran, yaitu pengangguran terbuka adalah seorang yang termasuk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Berikutnya, setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri atau berusaha sendiri yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain atau tambahan. Nah, sedangkan menurut survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas menyatakan bahwa setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Selanjutnya, setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Nah, itu terkait dengan pengertian-pengertian dari pengangguran itu sendiri. Kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan masalah-masalah pengangguran secara umum. Jadi topiknya yaitu secara umum. Nah, Bapak Ibu, masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan juga kurang merata. Sebaliknya, pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Nah, menjadi beban keluarga dan masyarakat juga sumber utama kemiskinan serta dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka yang panjang. Nah, pembangunan bangsa Indonesia ke depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan
serta pendidikan untuk anggota-anggota keluarga. Pembangunan nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan untuk bekerja. Jadi seperti itu terkait dengan masalah-masalah pengangguran secara umum. Nah baik Bapak Ibu, kita masuk pada topik atau lingkup pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan penyebab pengangguran. Nah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ya, pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang dapat menampung banyaknya jumlah anggota kerja yang tersedia. Nah, pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Yang berikutnya yaitu pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang berikutnya adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim. Dan yang terakhir yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Nah Bapak Ibu, setiap tahunnya Indonesia memiliki jumlah lulusan sekolah atau kuliah yang begitu tinggi. Jumlah yang sangat besar ini tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta. Nah, tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarga dari penganggur itu sendiri. Nah, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih dari banyak orang. Nah, itu terkait dengan penyebab-penyebab pengangguran, khususnya ya tentunya yang ada di negara kita, negara Indonesia. Dan untuk yang terakhir yaitu topik bahasan kita terkait dengan solusi untuk mengatasi pengangguran. Nah, Bapak Ibu, untuk menghindari akibat buruk dari pengangguran, diperlukan beberapa cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya yang pertama, yaitu pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. Salah satu penyebab pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan seseorang, sehingga ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Berikutnya, solusinya itu pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak sehingga dapat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Berikutnya, tak hanya pemerintah, masyarakat pun diimbau untuk dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja bagi orang lain. Yang berikutnya, mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan, misalnya kursus menjahit, ya, pelatihan membuat kerajinan tangan, atau BLK, Balai Latihan Kerja, yang didirikan di banyak daerah. Hal ini juga termasuk cara mengatasi pengangguran, sehingga orang yang tidak berpendidikan tinggi pun bisa bekerja dengan modal keterampilan yang sudah mereka miliki. Berikutnya, pemerintah diharapkan mendirikan suatu lembaga bantuan kredit atau langsung bekerjasama dengan bank-bank tertentu untuk memberikan kredit pada masyarakat yang kurang mampu. Kredit tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk mendirikan suatu usaha, misalnya UMKM atau ya sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai antisipasi, pelajar perlu diberi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal bisa berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi, atau peningkatan EQ-nya, serta diarahkan untuk menjadi lulusan sekolah yang mampu menciptakan suatu lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, bukan semata-mata sebagai lulusan sekolah yang hanya bisa melamar pekerjaan. Jadi itu terkait dengan solusi untuk mengatasi pengangguran yang ada. Nah baik Bapak Ibu, sedemikian jauh pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Diharapkan apa yang saya sampaikan terkait dengan pengertian dari pengangguran, masalah pengangguran secara umum, penyebab pengangguran, serta solusi untuk mengatasi pengangguran
ini dapat diterima dengan baik dan dapat tentunya menjadi referensi pembelajaran ke depannya. Dan di akhir sesi ini saya ingin mengajak kita semua yang mungkin sudah lulus dari bangku SMA, sekolah menengah atas, atau mungkin yang sudah lama lulus dan ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, saya mengajak kita semua untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitasnya sudah sangat terpercaya, fakultas serta program studi yang ada di dalamnya beragam sehingga mahasiswa dapat memilih sendiri mau lanjut ke fakultas mana, ke program studi mana. Untuk itu pilihannya begitu banyak. Serta untuk dosen-dosen yang ada di dalam UNPI itu sendiri, ini sudah sangat baik, berkualitas, dan terpercaya. Dan serta untuk proses belajar mengajar, pemberian materi dari dosen ke mahasiswa ini berlangsung dengan baik. Meskipun sekarang masih dalam pandemi COVID-19, tetap proses belajar mengajar berjalan dengan baik dengan metode belajar secara online atau daring. Untuk itu, mari Jo, torang mendaftar ke UNPI karena dengan UNPI masa depan akan lebih baik. Terima kasih, saya Jeffert Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.